Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini aku sedikit mau cerita di TikTok Affiliate lagi tentang trafficku yang turun tiba-tiba. Saya sudah terus continue iklan, terus saya praktekkan konten gitu ya. Yang kemarin view produknya itu, total produk view itu sampai 100.000 lebih, bisa sampai 150.000, tiba-tiba turun lagi ke angka terakhir. Saya coba cek ya kemarin. Seingatku sih 30 ribuan. Jadi turunnya lumayan drastis, teman-teman. Setelah saya telusur, nih problemnya di mana ini? Saya iklan sudah continue. Ya. Tetapi kok tiba-tiba produk viewku turun, ambruknya ugal-ugalan gitu ya. Coba yesterday itu dapat 32.000 produk view dengan GMV 2 juta. Nah, coba kita custom beberapa hari yang lalu ya. Tanggal 11 masih dapat berapa? 118 tanggal 11 ya. Tanggal 11 Agustus. Nah, teman-teman kalau nggak percaya, mari kita biar lebih aku yakin ya. Biar nggak ngeliatin muka saya yang nggak ngeliat kemana-mana gitu ya. Bagi teman-teman yang kemarin ngasih masukan, kalau ini ngeliat kamera, udah biar kamera aja yang lihat datanya ini ya. Ini berapa nih? 118 produk view 2,8 ya. Terus tanggal 12. Oh, tanggal 12 mulai turun. Tanggal 10 berapa? Masih 95. Masih kisaran itu ya. 100.000, 55.000. Oh ya, ini anjloknya lebih parah, 60.000. 125, tapi masih di lingkaran itu, teman-teman ya. Nah, di sini turunnya drastis nih. Ini masih tanggal 12 ya turunnya. 12 turun 36, tanggal 13 naik berapa? 32. Tanggal 12 dapat GMV 2 juta 140, tapi kemarin di angka 32.194. Nah, itu teman-teman. Saya coba telusurin kenapa ya kok turun istimewa ini gitu ya. Dari angka ratusan ribu bisa jadi ke 30 ribuan. Padahal 30 ribu itu saya sudah menjalankan iklan juga gitu. Nah, saya nggak nyorotin GMV, nggak nyorotin komisi ya teman-teman. Kali ini yang saya sorotin adalah kenapa produk view turun. Karena selama ini kepercayaan saya gitu yang saya bangun, kalau produk view-nya makin tinggi tentunya akan pengaruh ke GMV dan juga ke komisi. Gimana caranya bisa menaikkan 200 produk view terus sampai ke 300, 400 bahkan 1 juta produk view per hari. Setelah saya lihat-lihat dari komisi dari pendapatan, saya pantau teman-teman, ternyata GMV Max saya berhenti. Ya, jadi produk kemarin yang dapat GMV Max itu nggak ada GMV-nya lagi, tapi komisinya tetap 5%. Kemarin kan 10% kudunya ya. Jadi komisinya tetap, GMV Max-nya yang hilang. Adakah teman-teman yang merasa kayak saya juga pernah merasa, loh kok tiba-tiba produk view saya turun? Jadi berarti kemarin-kemarin itu teman-teman, kenapa kok produk view saya tinggi bukan efek serta-merta dari saya ngiklan, tapi serta-merta karena terjadi adanya apa namanya itu? Kok lali saya? FYP tinggi di produkku plus GMV Max. Nah, di sini saya dapat pembelajarannya. Wow, ternyata GMV Max itu sepowerful itu ya. Bisa mendorong traffic datang ke kita, bahkan ratusan ribu. Pantes kalau kayak Mas Devindo cerita gitu. Beliau udah nggak ngiklan, tapi lipatan gulungan pendapatannya gokil. Kalau misalkan 100 juta per bulan, berarti kalau 100 juta dibagi 100 juta, kemarin itu 110 beliau dapat. Dibagi 30, salah.
Salah. Gimana sih? Mungkin 3 jutaan kali. 3,6 juta per hari komisi. Kayak gitu bisa terjadi, ya. Dengan bisa mendapatkan komisi 3 juta, 6 juta. Ini bukan GMV yang saya omongkan, tapi komisi ya. Ini ada si brother itu bisa mendapatkan segitu. Sangat mungkin. Karena apa? Karena pada saat produk kita FYP banyak, GMV max-nya banyak, nggak cuma satu produk. Bayangkan satu produk aja bisa mendatangkan ya misalkan kalau saya iklan dapat 30.000 lah. Kalau total produk view-nya itu ada 100, ya rata-rata 100 lah, 100.000 gitu ya. Berarti kan bisa memberikan 70.000 produk view. Itu artinya apa? Bisa terjadi penggulungan penjualan. Karena memang daya jangkaunya sampai 70 ribuan rata-rata ya. Itu kasar ya. Saya nggak bisa baca data detil ya. Nggak bisa punya data sedetil sebenarnya berapa realnya. Cuma kalau kasarnya seperti itu. Bisa sampai 70 ribu. Bayangkan kalau misalkan ada 5 produk winning FYP semuanya kena GMV Max. Misal gitu ya. Ya kalau rata-rata 70 udah 350.000 produk view. Efeknya apa? Kalau saya sempat nanya, beliau itu bisa mendapatkan kisaran 600 sampai 800.000 produk view per hari. Wajar kalau bisa sampai 3,6 juta, teman-teman. Nah, ini jadi saya yang kepikir gimana ya cara naikin lagi supaya bisa dapat GMV Max, supaya dapat FYP gitu. Sedangkan ya konten saya gitu-gitu aja gitu. Mau diulik kemana-mana macam dengan berbagai macam angle. Itu ya belum bisa menemukan cara terjos yang bisa tetap cepat view-nya bagus segala macam gitu ya. Nah tapi ini PR teman-teman, gimana bikin konten yang menarik dari sisi hook pertama, lagi-lagi kembali ke hook, terus kedua entah hooknya pakai tulisan. Saya tadi barusan dengerin siapa yang jenggotan ya dia boneka belakang gitu ya. Salah satu tipsnya supaya produk view kita tinggi, arahnya apa yang secara organiknya ya di depan itu covernya, thumbnailnya kalau dia menggunakan kata-kata yang sarkas, yang menggelitik. Contohnya, jangan beli ke seller yang pelit. Wah, ngata-ngatain seller pelit. Belinya ke sini aja, atau beli yang kasih bonus, beli yang kasih diskon, beli yang kasih ini. Kadang-kadang otak-otak nyeleneh lagi-lagi kontroversi dimainkan salah satunya teman-teman. Ini saya tadi nyoba tapi nggak tahu efeknya. Saya tadi juga nyoba hampir mirip kata-kata itu, tak tes saja. Tujuannya apa? Menaikkan organiknya secara produk view per VT. Nah, bersyukurlah teman-teman kalau teman-teman yang view-nya bagus-bagus. Nah, rata-rata memang kalau view bagus itu personal brandingnya udah kena. Selain kontennya oke, entah lucu, entah menarik, entah apapun itu gitu dengan produk view tinggi gitu ya. Itu kalau salah satunya itu permainan hook teman-teman. Nah, lagi-lagi belajar teman-teman di sini yang sudah senior boleh kasih masukan, kasih kasih masukan, kasih kritik membangun. Kalau cuma mau ngata-ngatain sudah ke laut aja sana. Kita nggak butuh orang-orang yang cuman mencaci maki tanpa mengkasih solusi, tapi cacian makian yang membangun, yuk kita sama-sama lakukan. Tentunya kalau memang bisa dengan cara yang the best, why not harus menggunakan kata-kata negatif. Tapi kalau dalam konten kata-kata negatif justru diperlukan. Tetapi tentunya kita juga bermain-main di jalur yang aman ya teman-teman. Kalau yang saya pilih kayak gitu. Nah, itu ceritaku pagi ini. Jadi cerita bagaimana produk view-ku kok kenapa turun ambrol. Ternyata problemnya karena GMV Max saya tiba-tiba hilang. Mungkin si seller udah nggak ngiklan. Walaupun saya jadi posisinya jadi top seller, tapi kalau si itunya nggak ngiklan nggak tahu. Berarti bisa jadi iklannya gede juga, nggak tahu juga di seller ya. Aku juga nggak pernah ngechat juga nggak pernah dibalas. Karena ya belum siapalah saya gitu kan. Tapi ini pembelajaran buat saya dan siapa tahu teman-teman juga perlu mendapatkan informasinya. Monggo digaskan ya. Ya siapa tahu tambah cerita pagi ini ya. Matur suwun. Dan ini saya coba meneruskan untuk melihat ke kamera karena saya sambil ngelihat HP satunya. Jadi ya
kurang wongke lah kalau dalam bahasanya orang Jawa, tapi terus belajar ya teman-teman. Matur suwun. Dan teman-teman yang mau nonton juga cerita aku yang lain tentang dunia perbolaan ya, saya di akun satunya lagi yang namanya Wondes Body Fit. Itu juga aku cerita, kalau di situ bukan cerita ya, cenderungnya saya ngerekam kegiatan hari-hari tentang dunia bola di grassroots, terutama di dunia bola anakku ya. Aku rada bersinggungan dengan ada pelatih timnas yang sebagai jadi head coachnya anakku, beliau Mas Gendut Doni ya. Ternyata saya juga tidak tahu, tiba-tiba tersambungkan dengan dunia perbolaan yang jujur saya kurang begitu paham tentang bola, tapi sekarang mulai menyukai bola, bukan sebagai pemain, tapi saat ini ya sebagai support ke anakku untuk belajar sepak bola, untuk menyalurkan keinginan, cita-citanya bisa belajar bola. Dan saya arahkan tentunya juga dengan mental entrepreneur yang selalu coba saya terapkan ke anak-anak saya juga, gimana caranya menjadi seorang entrepreneurship. Mau bermain bola, berpikirlah ada nggak celah-celah entrepreneurship, dan ternyata ada. Saya sekarang berpikir, bermimpi, bercita-cita gitu ya, memiliki lapangan bola, sepak bola gitu ya. Walau alam masalah itu real nyata apa enggak, I don't know, tapi di situ ada peluang juga teman-teman, luar biasa. Menyewakan lapangan bola, amazing. Per jamnya berapa? Jutaan kalau yang sudah standar, apalagi tengah kota. Walau alam, cita-cita boleh, bermimpi boleh, berangan-angan boleh, tapi tetap actionnya yang dilaksanakan. Dan satu, berhenti menyalahkan, berhenti penderitaan. Begitu pesannya pasukan Mas Sejo and the Gang. Ya, kalau ada kebaikan kita gaskan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.